Bab 1041, Kaisar Pedang. Ye Chen sedikit tertegun saat mendengar kata-kata Han Yun. Awalnya dia mengira bahwa orang-orang ini hanya dibawa pergi sebagai budak, tetapi sekarang, dari kata-kata Han Yun, jelas bahwa orang-orang ini digunakan untuk penyiksaan dan kesenangan. Jika memang begitu, itu sungguh keterlaluan. Kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Ye Chen bertanya pada Han Yun. Han Yun berdiri dan mengangguk. 7 ahli dari klan roh darah itu sama sekali berbeda dari 6 orang yang kau lawan di sini. Apakah maksudmu bahwa tingkat kultivasi mereka melampaui tingkat kaisar tertinggi? Wajah Ye Chen tiba-tiba tampak khawatir. Meskipun ini sudah diduga, jika memang benar demikian, segala sesuatunya akan jauh lebih merepotkan. Bagaimana dia bisa melawan ketujuh orang itu sendirian? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang apa yang akan terjadi dalam 1,5 tahun? Aku perlu tahu segalanya. Nada bicara Ye Chen sangat serius dan dingin. Han Yun menghela nafas dan melanjutkan, sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada yang berubah sama sekali. Semua orang di pegunungan Kunlun dan aku ingin melawan mereka, tetapi pada akhirnya, hasilnya jelas. Perbedaan antara para ahli dari suku roh darah dan kami seperti perbedaan antara para ahli pegunungan Kunlun dan orang-orang biasa di Huaxia. Bukan hanya tingkat kultivasi mereka yang lebih tinggi, tetapi teknik mereka juga lebih kuat. Aku sudah berpura-pura gila selama bertahun-tahun karena aku tidak ingin ditemukan oleh orang-orang itu. Juga semakin sedikit ahli alam kaisar tertinggi di pegunungan Kunlun, yang telah menghambat perkembangan pegunungan Kunlun. Tentu saja, ada juga keluarga lain yang diam-diam memelihara beberapa ahli alam kaisar tertinggi dan melestarikannya sebagai persiapan untuk melawan mereka. Namun, di antara ketujuh orang itu, yang terkuat sangat dekat dengan alam itu, dan yang terlemah bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para ahli dari pegunungan Kunlun kami. Han Yun berkata dengan agak tak berdaya, bahkan dengan kekuatanku saat ini, atau kekuatan leluhur keluarga-keluarga di luar alam rahasia, hampir mustahil bagi kita untuk melawan mereka. Siapapun di antara mereka punya kekuatan tempur yang bisa langsung membunuhku. Mendengar ini, Ye Chen mengangguk pelan dan berpikir dalam hati, jika memang begitu, setidaknya aku harus mencapai puncak alam kaisar tertinggi untuk memastikan bahwa aku bisa mengalahkan ketujuh ahli klan roh darah. Dia harus maju begitu banyak tingkatan kultivasi dalam 1,5 tahun. Itu benar-benar tak terbayangkan. Meskipun laju kemajuannya sangat tinggi, jika ia benar-benar ingin mencapainya, jalan yang ditempuh penuh dengan bahaya dan rasa sakit. Dia tidak bisa terus mengandalkan para ahli kuno yang perkasa di makam samsara. Bagaimanapun, mereka hanyalah jiwa-jiwa suci. Mereka mungkin bisa menyerang sekali atau dua kali, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bertarung cukup lama untuk menghadapi ketujuh orang itu. Tetap saja, lebih baik mengandalkan dirinya sendiri. Ye Chen lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Han Yun. Bagaimana dengan keluarga Huang? Kau pasti mengenal mereka dengan baik, kan? Tentu saja, Han Yun mengingat sejenak dan menceritakan, saat itu, keluarga Huang dan beberapa kekuatan lain berkolusi dengan klan roh darah, yang memungkinkan mereka turun ke pegunungan Kunlun. Keluarga Huang tidak memiliki ahli top saat itu, dan meskipun mereka telah dibebaskan dari batas waktu 100 tahun, leluhur keluarga Huang hanya mencapai tingkat ke-8 dari alam kaisar tertinggi. Jika kamu ingin berurusan dengan keluarga Huang, aku dapat menghubungi leluhur keluarga lain dan membantumu berurusan dengan leluhur mereka terlebih dahulu. Aku bahkan bisa membantumu menghadapi para ahli dari alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang. Namun, kemungkinan jumlah mereka terlalu banyak. Yang lebih penting, peringkat deklarasi surga terkait erat dengan keluarga Huang. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada seorang pun dari keluarga Huang yang masuk dalam peringkat tersebut. Bahkan jika mereka masuk dalam peringkat, itu hanya untuk membingungkan berbagai keluarga besar di pegunungan Kunlun. Lebih baik kita pikirkan cara untuk menaklukkan keluarga Huang. Itu karena ahli alam kaisar tertinggi mereka adalah sumber daya yang berharga dalam melawan klan roh darah, terutama mengingat betapa sedikitnya yang tersisa di pegunungan Kunlun. Kalau tidak, bahkan jika kau berhasil mengalahkan ahli terkuat dari klan roh darah, yang lainnya akan menghancurkan seluruh pegunungan Kunlun. Han Yun memandang Ye Chen dan mengamati gerak-gerik serta sikapnya, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia kemudian berkata, aku tidak bermaksud mengampuni keluarga Huang, tetapi kita harus memanfaatkan mereka terlebih dahulu. Setelah perang berakhir,
kita akan membunuh para pengkhianat ini satu persatu. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Di matanya, keluarga dan pasukan pengkhianat tidak boleh dibiarkan hidup. Namun, saran Han Yun tidak salah. Jika keluarga dan pasukan ini tidak ditangani dengan benar, maka dalam 1,5 tahun, dia tidak hanya akan menghadapi para ahli dari klan roh darah, tetapi juga keluarga dan pasukan pengkhianat ini. Itu skenario terburuk. Akan tetapi, mengingat ada begitu banyak ahli alam kaisar tertinggi, bagaimana dia bisa menaklukkan mereka? Saat Ye Chen sibuk memikirkan masalah ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Ada seseorang di makam samsara yang bisa melakukannya. Ye Chen tertegun. Dia segera mengirimkan kesadarannya ke makam samsara. Sue Qiye berdiri di depan batu nisan dengan tangan di belakang punggungnya dan matanya tertuju pada batu nisan itu. Senior Sue, siapa yang bisa melakukannya? Bisakah aku mengaktifkan batu nisannya? Ye Chen bertanya dengan cepat. Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan Ye Chen. Masih banyak batu nisan yang redup di makam samsara, yang berarti dia belum memenuhi kriteria untuk mengaktifkannya. Sue Qiye tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Setelah 10 detik penuh, dia berkata, orang ini disebut Kaisar Pedang. Dia juga berasal dari pegunungan Kunlun dan merupakan ahli pedang yang tak tertandingi. Aku tidak sebanding dengannya dalam hal teknik pedang. Namun, poin penting di sini adalah bahwa teknik orang ini yang benar-benar terkenal adalah menyegel paksa teknik kultivasi musuh, yang juga merupakan teknik bawaannya. Dia tidak memiliki keturunan, jadi setelah Kaisar Pedang menghilang, teknik penyegelan juga menghilang. Karena itu, jika kau ingin melaksanakan rencana Han Yun, kau harus mengaktifkan batu nisan ini. Ye Chen menatap batu nisan yang redup dan sunyi itu dan berkata, Senior Sue, tentu saja aku ingin melihat orang ini, tetapi butuh waktu lama bagiku untuk membuka batu nisanmu, dan akan butuh waktu lebih lama lagi untuk membuka batu nisannya, kan? Apakah ada cara lain? Sue Qiye tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Moning. Mata Moning memberi Ye Chen sebuah petunjuk. Dia berjalan ke arah Ye Chen. Tuan Makam, sebenarnya ada cara lain untuk mengaktifkan batu nisan makam samsara. Dengan cara apa? Ye Chen bertanya dengan penuh semangat. Moning tersenyum. Kepala makam harus tahu bahwa untuk mengaktifkan batu nisan, seseorang harus dikenali oleh pemiliknya. Kaisar Pedang berasal dari pegunungan Kunlun. Ngomong-ngomong, dia sangat peduli dengan pedangnya. Bab 1042, Perencanaan. Untuk membangkitkan Kaisar Pedang, kamu harus menemukan kediamannya dan mengambil pedangnya. Mengenai di mana pedang itu berada, aku tidak begitu yakin. Sebagai orang yang mengalami perang kuno itu, Han Yun mungkin tahu. Mendengar ini, Ye Chen segera menahan keterkejutan di hatinya dan kembali ke kenyataan. Dia menatap Han Yun yang masih berbicara, mereka yang berguna di keluarga Huang harus tetap hidup dan dimanfaatkan, sedangkan sisanya yang tidak akan mampu menerobos dan berguna pada waktunya harus dibuang. Mereka yang tidak perlu bertahan hidup tentu saja adalah para jenius dari keluarga Huang. Bagaimanapun, membunuh mereka adalah sesuatu yang pantas bagi anjing-anjing klan roh darah ini. Setiap orang dari mereka tampaknya tergila-gila dengan gagasan menjadi budak klan roh darah. Membiarkan mereka hidup akan mencemari bumi. Apakah kamu kenal Kaisar Pedang? Ye Chen tiba-tiba bertanya. Apa, kau kenal Kaisar Pedang? Jantung Han Yun berdebar kencang. Kaisar Pedang adalah eksistensi kuno. Ye Xitian masih sangat muda, tetapi dia mengenalnya. Sepertinya Senior Sue Qiye telah memberitahu Ye Xitian segalanya. Senior Sue Qiye sungguh sangat menghargai murid ini. Di mana bekas kediamannya? Tanya Ye Chen. Di dalam wilayah keluarga Huang, jawab Han Yun. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, alam rahasia roh darah akan segera berakhir. Setelah berakhir, aku akan membunuh semua anggota keluarga Huang di sini dan kemudian pergi ke kediaman lamanya. Setelah itu, aku akan menekan dan menyegel para ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang dan menjadikan mereka alatku. Dia akan merebut fondasi keluarga Huang untuk dirinya sendiri. Ia yakin bahwa ia akan mampu menerobos lagi setelah melakukan hal itu. Namun, masih ada dua orang lain yang harus dia bunuh juga. Tuan Jingsui dan Master Alkimia Xingtian. Keluarga Huang bukan lagi keluarga Huang yang sama seperti di masa lalu. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan wilayah yang sangat luas, karena kekuatan mereka bertambah sementara yang lain menyusut. Bahkan tanpa dukungan klan roh darah,
mereka sekarang berada pada tahap di mana mereka dapat menekan banyak kekuatan pegunungan Kunlun. Itu bagus. Saya akan menghubungi beberapa teman lama dan meminta mereka bergabung dengan saya. Saya akan membunuh leluhur dan tokoh penting keluarga Huang terlebih dahulu. Kalau begitu, kita bisa menaklukkan keluarga Huang dan menyatukan pegunungan Kunlun untuk melawan klan Roh Darah. Han Yun dan Ye Chen menyetujui sebuah rencana. Han Yun berpura-pura gila sejak ia lolos dari perang kuno. Tingkat kultivasinya tidak bisa diremehkan, dan ia masih memiliki banyak koneksi, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengambil tanggung jawab ini. Setelah mengobrol sedikit tentang kedatangan klan Roh Darah dalam 1,5 tahun, Ye Chen pergi. Dia kemudian memanggil Ye Lingtian dan Zhou Yan dan memerintahkan, sebarkan berita bahwa aku, Ye Xitian, ingin mengundang semua jenius keluarga Huang untuk berkumpul di sini besok. Jika mereka tidak datang, aku akan membunuh mereka satu per satu dengan tombakku. Baik, Kepala Balai. Baik, Kepala Balai. Ye Chen melihat para kultivator nakal ini dan merasa agak emosional. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendirikan aula kegelapan di pegunungan Kunlun. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang dari Balai Gelap Huaxia. Bagaimana dengan Xia Ruoxue, Zuya, dan teman-temannya di Provinsi Jiangnan dan ibu kota. Sejak dia melangkah ke pegunungan Kunlun, dia telah bertarung berulang kali, dan tidak pernah beristirahat. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Setelah dia menyelesaikan urusannya, dia akan melakukan perjalanan ke Huaxia. Saat Ye Chen sedang memikirkan perjalanannya ke Huaxia, Ye Luo diam-diam datang ke sisinya. Tuan Ye, saya punya ide. Ide apa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Luo ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan Ye, alam rahasia Roh Darah berada di ambang kehancuran. 6 anggota klan Roh Darah juga telah tewas. Namun, lembah ramuan suci guru tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Saya tahu guru. Dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk pegunungan Kunlun. Jadi, aku harap Tuan Ye dapat meminta tuanku untuk membawa lembah ramuan suci keluar dari alam rahasia. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Ye Luo, dia semakin memikirkannya. Dia memang pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Kekuatan lembah ramuan suci akan sangat penting untuk menghadapi klan Roh Darah, keluarga Huang, dan kekuatan pengkhianat tersembunyi lainnya. Akan tetapi, dia tidak yakin apakah senior Luo akan setuju. Luo, kalau begitu, ayo kita pergi ke lembah ramuan suci bersama, kata Ye Chen tanpa basa-basi lagi. Mendengar ini, Ye Luo sangat gembira. Tuan Ye, ayo pergi sekarang. 1 jam kemudian, di lembah ramuan suci. Ribuan pengikut perempuan berkumpul di istana. Suasana di sini terasa amat berat, dan beberapa tetua alam kaisar tertinggi tengah memandang ke arah Ye Chen dan Ye Luo yang bergegas mendekat. Seorang tetua wanita berjubah ungu menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tuan Ye, Anda benar-benar hebat. Anda bahkan membunuh 6 anggota klan Roh Darah yang menjaga alam rahasia Roh Darah. Anda benar-benar jenius yang langka di pegunungan Kunlun. Apakah kamu datang ke sini untuk berdiskusi dengan Master Sekte tentang melawan klan Roh Darah? Kali ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen. Lagi pula, berita mengenai insiden besar di alam rahasia Roh Darah telah menyebar dengan cepat. Yang paling penting, ketua sekte telah menekankan berkali-kali bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah saat berinteraksi dengan Ye Xitian. Tepat sekali. Di mana senior Luo? Kamu memang luar biasa. Pada saat itu, terdengar suara tua. Mata Ye Chen menyipit. Dalam sekejap, dia melihat sosok tua muncul di depannya. Ye Luo bergegas ke sisi sosok itu dengan penuh semangat. Tuan. Senior Luo menepuk tangan Ye Luo. Kemudian, tatapannya jatuh pada Ye Chen. Wajahnya dipenuhi dengan keyakinan saat dia mengangguk. Kupikir bertarung melawan 6 anggota klan Roh Darah akan menjadi krisis hidup dan mati untukmu, dan bahkan kupikir kau tidak akan bertahan sampai batas waktu 100 tahun. Namun, sekarang tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Kau telah membunuh keenamnya. Kekuatan dan keberanianmu langka. 6 anggota klan Roh Darah adalah penguasa alam rahasia, jadi mereka tidak pernah menyembunyikan aura mereka. Saat aura mereka menghilang, setiap ahli alam kaisar tertinggi di alam rahasia segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Senior Luo mengamati Ye Chen dan berkata, ikuti aku ke aula belakang.
Keduanya tiba di aula belakang. Senior Ruo tidak membuang waktu dan berkata terus terang, kali ini, kamu bertemu Han Yun dan membunuh 6 anggota klan Roh Darah. Aku yakin kamu sudah punya rencana. Dari zaman dahulu hingga sekarang, akhirnya ada yang berani melawan. Kamu juga orang pertama yang benar-benar punya kekuatan untuk melawan. Bab 1043, kata-kata dari masa lalu. Beban seluruh pegunungan Kunlun ada padamu sendiri, yang aku yakin tidak mengenakan. Aku tahu kau punya rahasia, tapi aku tidak peduli. Yang kupedulikan hanya apakah pegunungan Kunlun bisa bertahan kali ini. Meskipun aku tidak memiliki teknik ramalan yang menantang surga, aku percaya bahwa kau bisa melakukannya saat pertama kali aku melihatmu, hampir dengan kepastian mutlak. Semakin dia menatap Ye Xitian, semakin puas dirinya. Saya yakin Han Yun telah memberitahu Anda tentang kekuatan 7 ahli dari klan Roh Darah yang akan turun dalam 1,5 tahun. Anda pasti datang ke lembah ramuan suci karena Anda membutuhkan sesuatu. Apakah itu pil, ramuan roh, atau sesuatu yang lain? Saya berharap senior akan memimpin seluruh lembah ramuan suci ke dunia luar. Pegunungan Kunlun sedang kacau saat ini, tetapi jika aku ingin mengkonsolidasikan dan memperkuat semua kekuatanku, aku akan membutuhkan dukungan pil dan ramuan roh dari lembah ramuan suci. Ye Chen berbicara terus terang, saya yakin senior tidak ingin menanggung penindasan klan Roh Darah lagi. Itulah sebabnya saya berencana untuk menaklukkan keluarga Huang dan menggunakan sumber daya mereka untuk meningkatkan diri. Setelah 1,5 tahun, saya akan membunuh 7 ahli itu dan secara resmi memulai pertarungan melawan klan Roh Darah. Ye Xitian, aku tahu sedikit tentang keluarga Huang. Keluarga Huang tidak sesederhana yang kau kira. Munculnya lembah ramuan suci di dunia luar bukanlah hal yang mudah. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku harus bertanggung jawab atas murid-muridku. Aku tidak ingin mengambil risiko dengan mereka, atau aku sudah pergi sejak lama, kata senior Ruo. Saya percaya diri. Ye Chen tengah memikirkan bagaimana ia harus menunjukkan kepada senior Ruo mengapa ia begitu percaya diri. Makam Samsara, dia pasti tidak bisa mengatakan hal itu. Sue Qiye, mungkinkah dia harus datang sendiri dan berbicara dengan senior Ruo? Sementara Ye Chen merasa kesal, Sue Qiye berbicara dari makam Samsara, katakan saja ini padanya dan dia akan mengerti. Ini yang dikatakan gurunya kepadaku. Ini rahasia besar. Hanya para guru sekte sebelumnya di lembah ramuan suci yang akan mengetahui ini, karena ini terkait dengan fondasi lembah ramuan suci. Kata-kata apa? Ye Chen penasaran. Dia tidak menyangka Sue Qiye memiliki hubungan dengan ketua sekte lembah ramuan suci sebelumnya. Pegunungan Kunlun memang kecil, tetapi lembah ramuan suci berdiri tegak. Di bawah langit, lembah ramuan suci memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Kata-kata ini awalnya menjadi dasar lembah ramuan suci. Pemimpin sekte pendiri lembah ramuan suci menggunakan kekuatan bintang untuk menciptakan teknik penyembuhan, setelah itu ia memutuskan untuk mendirikan lembah ramuan suci dan menyelamatkan dunia. Dipahami. Mendengar perkataan Sue Qiye, mata Ye Chen berbinar-binar seperti obor. Ia melangkah maju dan energi darah yang tak berujung mengelilinginya, membuatnya tampak mengagumkan dan mengesankan. Ketika senior Ruo melihat pemandangan ini, dia agak tidak senang. Dia terkesan dengan Ye Xitian, tetapi jika pemuda di depannya mengira bahwa dia dapat mengancamnya hanya karena dia membunuh beberapa orang dari klan Roh Darah, maka dia salah tentang dia. Kalau begitu, dia tidak keberatan membunuh pemuda di depannya, bahkan jika orang ini adalah masa depan pegunungan Kunlun. Tepat saat niat membunuh senior Ruo mulai terwujud, sebuah suara magnetik bergema di seluruh ruangan. Pegunungan Kunlun memang kecil, tetapi lembah ramuan suci berdiri tegak. Di bawah langit, lembah ramuan suci memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia, kata Ye Chen dengan tenang saat tatapannya jatuh pada senior Ruo. Mendengar beberapa kata pertama, senior Ruo merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya bergetar hebat saat dia menatap Ye Chen dengan tatapan tajam. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kau tahu apa yang baru saja kau katakan? Tanyanya lagi dengan tatapan tajam. Kau, tentu saja aku tahu. Itulah kata-kata yang mewakili tujuan didirikannya lembah ramuan suci. Seorang senior memberitahu saya tentang hal itu. Senior itu juga mengatakan bahwa sudah waktunya untuk melawan klan Roh Darah. Aku ingin tahu apakah kata-kata ini cukup untuk membuat lembah ramuan suci melangkah maju. Ye Chen bertanya.
Dia sengaja menekankan fakta bahwa seorang senior telah memberitahunya tentang hal itu untuk memberi senior Ruo lebih banyak kepercayaan diri. Senior Ruo mengamati Ye Chen dengan saksama. Ekspresinya tidak berubah dan tidak ada emosi yang terlihat. Biar aku tanya, apa maksud kata-kata itu? Kalau kamu mengerti, maka... Jika Ye Xitian benar-benar mengerti, maka orang di belakangnya pastilah ada hubungannya dengan leluhur atau gurunya. Pakar yang hebat seperti itu memang bisa menjadi dasar kepercayaan dirinya. Ye Chen mengangguk dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya dikelilingi oleh gumpalan energi darah saat dia berkata secara misterius, bagian pertama berarti bahwa ketika pegunungan Kunlun masih dalam keadaan liar dan sekte-sekte masih lemah, lembah ramuan suci sudah terbentuk. Separuh terakhir menggambarkan fakta bahwa pendiri lembah ramuan suci menggunakan kekuatan bintang untuk memahami dan menciptakan teknik penyembuhan, lalu mendirikan lembah ramuan suci untuk menyelamatkan dunia dan manusia. Ledakan. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan senior Ruo. Siapa namanya? Tanyanya gugup. Siapa nama senior itu? Nama belakang senior itu adalah Sue. Sue Kie. Seru senior Ruo kaget, bukankah dia sudah mati di medan perang kuno saat pergi ke tempat itu? Bagaimana mungkin kamu bisa mengenalnya? Dia melangkah maju 2 langkah dan tampak sedang berpikir keras. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin bagi seseorang seusiamu untuk bertemu orang ini, tapi... Dahulu kala, senior Sue Kie dan guruku saling jatuh cinta dan hendak menikah. Namun, ketika klan roh darah datang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Dalam pertempuran itu, mereka berdua menghilang. Senior Sue dulunya adalah wakil ketua sekte lembah ramuan suci. Tidak heran kau menyebut kata-kata itu dan nama ini. Senior Sue, mungkinkah dia selamat? Apakah guruku masih hidup? Senior Ruo bertanya dengan ekspresi gembira. Aku tidak tahu di mana guru senior Ruo berada, kata Ye Chen dengan ekspresi tak berdaya. Tapi senior Sue saat ini berkultivasi di alam yang berbeda. Ekspresinya berubah. Dia menyuruhku untuk menggunakannya sebagai bukti saat aku membutuhkan lembah ramuan suci untuk muncul. Begitu dia mengatakan ini, energi spiritual di sekitar tubuh senior Ruo menjadi semakin kuat. Tongkat kayu di tangannya bersinar dengan kilau yang unik, merobek ruang di depannya. Sebuah retakan muncul di formasi dan hembusan angin kencang mengamuk di aula belakang. Dia menoleh ke arah Ye Chen dan berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Baiklah, senior Ruo. Kamu tidak perlu memanggilku kakak senior. Karena kamu kenal Sue Kie, kamu bisa memanggilku kakak senior Ruo. Bab 1044, Sumber Daya yang Terakumulasi. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata, kakak senior Ruo, dia hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak tega memanggil seorang kultivator kuno seperti kakak seniornya. Terlebih lagi, Ye Luo memanggilnya Tuan Ye. Bukankah ini benar-benar kacau? Dia melirik ke arah Ye Luo, hanya untuk mendapati bahwa Ye Luo sedang menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Senior Ruo merasakan ada yang tidak beres. Dia menatap Ye Chen dan melanjutkan, jika kamu tidak bisa memanggilku kakak senior, panggil saja aku Master Sekte Ruo. Kamu tidak boleh memanggilku senior lagi. Baiklah. Ye Chen mengangguk. Master Sekte Ruo melirik Ye Chen dan mengeluarkan setetes esensi darahnya. Jari-jarinya dengan cepat membentuk segel, dan dengan lambaian tangannya, ruangan di sekitar mereka berubah warna. Formasi di ruangan itu terkoyak, dan Ye Chen merasakan seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Teknik rahasia apa ini? Formasi. Tidak. Ye Chen merasakan kekuatan di sekelilingnya dan terkejut. Tampaknya dia tidak bisa meremehkan lembah ramuan suci. Dia semakin yakin bahwa Master Sekte Ruo tidak sesederhana yang dikiranya. Dalam sekejap, Master Sekte Ruo dan Ye Chen tiba di dunia lain. Tempat ini dipenuhi burung dan bunga. Seperti taman surga, tersembunyi dari dunia. Indah dan tenang. Jalan setapak saling bersilangan, suara binatang terdengar di mana-mana, dan tanaman obat serta bunga tumbuh subur dan melimpah. Master Sekte Ruo membawanya ke sebuah rumah kayu. Dia mendorong pintu kayu tua itu dengan lembut dan melirik sejumlah besar ramuan roh yang tersimpan di rumah kayu itu. Ada lebih dari 1000 ramuan, dan masing-masing ramuan adalah ramuan roh terbaik yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Dia berkata, ini adalah ramuan roh yang telah dikumpulkan lembah ramuan suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Dia menunjuk lusinan rumah kayu dengan tongkatnya. Dia mendesah dan berkata, rumah-rumah lain memiliki tanaman herbal yang berusia lebih dari 1000 tahun. Sejak Blood Spirit Club turun, lembah tanaman herbal suci telah membudidayakan tanaman herbal dalam jumlah besar. Kami juga telah membeli tanaman herbal dari dunia luar. Semua ramuan roh disimpan di sini. Aku ingin menunggu hari ketika pegunungan Kunlun akan melancarkan serangan balik untuk menggunakannya. Sekarang, hari itu telah tiba. Master Sekte Ruo berbalik dan memeriksanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kau pasti memiliki senior yang masih hidup di belakangmu. Kalau tidak, kau tidak akan mencapai level seperti itu saat kau berusia 20-an. Tidak mungkin bagimu untuk membujuk Han Yun sebaliknya, dan bahkan lebih mustahil bagimu untuk membunuh 6 anggota klan roh darah di alam rahasia. Karena saat yang aku tunggu-tunggu telah tiba, aku tidak akan ragu-ragu. Master Sekte Ruo melambaikan tangannya dan berkata, lembah ramuan suci akan mengikutimu ke dunia luar. Aku yakin kau dan Han Yun sudah mendiskusikan rencana spesifiknya. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan segera tahu. Semua murid dan tetua lembah ramuan suci akan memberimu semua ramuan roh yang kami miliki. Jangan ragu, di belakangmu ada aku, Han Yun, dan banyak tokoh tua dari pegunungan Kunlun. Kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa wanita tua di depannya akan mampu menebak hubungan antara dirinya dan para ahli perkasa kuno yang telah menghilang di zaman kuno. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu biasa saja. Setelah mengungkap keberadaan Sue Qiye, dan menghubungkannya dengan fakta bahwa dia membunuh para ahli alam kaisar tertinggi saat masih menjadi seorang kultivator alam raja asal, seseorang dengan pengalaman dan pengetahuannya akan mampu menghubungkan dua hal. Dia berpikir dalam hati, sudah 3000 tahun, dan para kultivator tingkat menengah dan rendah tidak tahu apapun tentang klan roh darah. Namun, para ahli tingkat tinggi telah ditekan oleh klan roh darah. Sekarang saatnya untuk melakukan serangan balik, mereka tentu akan bertarung dengan segala yang mereka miliki. Master Sekte Ruo telah memperhatikan ekspresi Ye Chen. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya, aku ingin tahu hubunganmu dengan Sue Qiye. Apakah dia menerimamu sebagai muridnya? Jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, lupakan saja. Benar, Ye Chen mengangguk tanpa sadar saat mendengar ini. Mendengar hal ini, dia merasa lega. Jika Sue Qiye menerima Ye Xitian sebagai muridnya, itu berarti dia yakin bahwa Ye Xitian adalah masa depan yang ditunggu-tunggu oleh orang lain di pegunungan Kunlun. Meskipun Ye Chen mengakuinya, Sue Qiye berkata dengan dingin, "Nak, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai muridku. Dengan kekuatan dan tingkat kultivasimu saat ini, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat." Ye Chen tidak menyangka Sue Qiye akan menusuknya dari belakang, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, Senior Sue, Lin Qingxuan dan yang lainnya telah menerimaku sebagai murid mereka. Aku yakin kalian juga akan segera menerimaku. Jadi, jangan tersinggung. Musuh sekarang adalah klan roh darah. Ketika klan roh darah musnah, aku akan secara pribadi pergi ke tempat itu dan melepaskan semua tubuh asli kalian. Sue Qiye terdiam beberapa saat. Ye Chen adalah harapan mereka. Meskipun dia belum secara resmi menerima Ye Chen sebagai muridnya, saat makam samsara memilih Ye Chen, dia ditakdirkan untuk menjadi guru Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen hanya akan mampu melawan orang-orang itu setelah dia mewarisi warisan dari 100 orang itu. Moning menatap Sue Qiye dan berkata, Senior Sue, aku yakin tubuh aslimu dalam kondisi yang buruk. Namun, itu seharusnya bisa bertahan beberapa tahun. Sue Qiye mengangguk. Orang ini sangat berbakat. Jika dia benar-benar dapat memimpin pegunungan Kunlun untuk melawan klan roh darah, aku pasti akan menerimanya sebagai guruku, apalagi menjadikannya sebagai muridku. Hanya saja ada terlalu banyak bahaya di sepanjang jalan, dan hidup dan mati tidak pasti. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dihadapinya. Jika dia tidak berhati-hati, kita akan kehilangan segalanya. Di luar, Ye Chen menatap Master Sekte Ruo dan berkata, mari kita suruh para tetua mengemas ramuan roh ini secara berkelompok. Baiklah, Master Sekte Ruo mengangguk. Setelah Ye Chen selesai memberikan instruksinya, dia menatap langit yang gelap dan jauh, lalu berkata perlahan, masih ada lebih dari 10 hari sebelum kita meninggalkan alam rahasia roh darah. Setelah itu, kita akan memulai perjalanan melawan klan roh darah dan berusaha membasmi mereka.
Master Sekte Ruo mengepalkan tongkatnya, dan cahaya biru pun muncul. Suara mendesing. Cahaya biru bersinar di depan mata mereka, dan beberapa saat kemudian, mereka kembali ke aula belakang, lalu berjalan ke aula utama bersama-sama. Tetua, murid, aku sudah membicarakan masalah ini dengan Ye Xitian. Klan Roh Darah telah menindas pegunungan Kunlun terlalu lama. Sudah waktunya bagi kita untuk melawan. Aula itu langsung menjadi riuh. Para tetua berdiskusi dengan bersemangat, bahkan para murid pun melakukan hal yang sama. Ye Chen juga berjalan keluar, tatapannya menyapu semua orang. Dia berkata dengan tenang, saya yakin banyak dari kalian tidak begitu mengenal klan Roh Darah, tetapi setiap 100 tahun, pegunungan Kunlun mengirim 100 ahli alam kaisar tertinggi sebagai upeti kepada klan Roh Darah, yang menjadi budak, disiksa atau dibunuh. Kalian mungkin sekarang adalah kultivator alam Dao Yuan, alam Raja Asal, atau bahkan alam kaisar tertinggi, tetapi itulah kenyataan yang dihadapi pegunungan Kunlun. Kau mungkin juga ingin bertanya mengapa lembah ramuan suci tidak mengalami penghinaan ini, kan? Itu karena lokasi lembah ramuan suci itu istimewa. Klan Roh Darah tidak dapat menemukannya, jadi mereka hanya dapat menindas sekte Kunlun lainnya dan memaksa mereka untuk menyerahkan 100 ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun. Justru karena itulah setiap sekte di pegunungan Kunlun terus melemah. Ketika mereka terlalu lemah untuk mendidik lebih banyak ahli alam kaisar tertinggi, klan Roh Darah akan mulai mencari kekuatan tersembunyi seperti lembah ramuan suci. Bab 1045, Kelahiran kembali di tengah kekacauan. Ye Chen dapat merasakan bahwa para tetua dan murid lembah ramuan suci tersentuh oleh kata-katanya dan terus melangkah maju. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis yang bergulung-gulung, membuatnya tampak lebih mengesankan dan kuat. Semua orang yang hadir tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli alam kaisar tertinggi, jadi tidak ada yang berani meremehkannya. Ye Chen menghentikan langkahnya dan angin sepoi-sepoi bertiup di seluruh aula. Dia melihat beberapa tetua alam kaisar tertinggi dan puluhan murid alam Dao Yuan dan alam Raja Asal di hadapannya dan berkata, kalian punya dua pilihan saat berhadapan dengan klan Roh Darah. Yang pertama adalah menjalani kehidupan yang hina sampai sekte lain di pegunungan Kunlun menjadi terlalu lemah, setelah itu lembah ramuan suci kemungkinan besar akan ditemukan dan dimusnahkan oleh klan Roh Darah. Adapun pilihan lainnya, kau dapat memilih untuk melawan klan Roh Darah. Kita mungkin akan mati, tetapi kita pasti dapat menjaga harga diri kita. Jika kau tidak melawan, harga diri dan nyawamu pasti akan hilang. Selain itu, sebagai wanita, penghinaan yang akan kau alami akan jauh lebih buruk daripada pria. Ye Chen langsung ke pokok permasalahan, terutama mengingat fakta bahwa semua kultivator di lembah ramuan suci adalah wanita. Tidak ada yang ingin mengalami nasib seperti itu. Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chen, mereka langsung marah. Senior Ye, kita harus melawan klan Roh Darah. Klan Roh Darah itu, kita harus menghancurkan mereka. Senior Ye, kami bersedia mengikutimu. Kami harus menghancurkan klan Roh Darah. Basmi klan Roh Darah. Basmi klan Roh Darah. Pada akhirnya, mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata, Master Sekte, kami bersedia bertarung sampai mati melawan klan Roh Darah. Para ini sudah keterlaluan. Baiklah, karena kamu bersedia, ketika alam rahasia Roh Darah terbuka, lembah ramuan suci akan muncul kembali di dunia luar. Master Sekte Ruo menatap Ye Chen dan berkata, adik muda Ye, lembah ramuan suci telah memutuskan untuk mengikutimu ke dunia dan secara resmi melawan ramuan Roh Darah. Namun, hanya para petinggi di pegunungan Kunlun di atas tahap tengah alam kaisar tertinggi yang mengetahui kebenaran tentang batas waktu 100 tahun. Haruskah kita merahasiakan ini? Tanyanya. Tidak perlu. Saat ini, pegunungan Kunlun sedang menghadapi krisis eksistensi. Semakin cepat rahasia ini dipublikasikan, semakin baik, kata Ye Chen segera. Namun, hal itu mungkin akan menimbulkan kepanikan, kata Master Sekte Ruo, hal itu mungkin akan menyebabkan para jenius dari berbagai sekte memberontak, dan bahkan membunuh para tetua sekte mereka sendiri. Itulah efek yang aku inginkan. Ye Chen tersenyum nakal. Dia menunjukkan ekspresi kejam dan berkata, situasi di pegunungan Kunlun sudah stagnan terlalu lama. Tidak sulit untuk menyatukan kekuatan-kekuatan ini. Namun, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada pengkhianat seperti keluarga Huang di antara mereka. Oleh karena itu, semakin kacau keadaannya, semakin baik. Apa maksudmu?
Tanya Master Sekte Ruo. Jika masalah ini menyebar, para jenius dari berbagai sekte pasti akan membuat keributan, dan bahkan para pembudidaya nakal biasa akan menuntut penjelasan dari para petinggi. Para ahli yang benar-benar peduli dengan pegunungan Kunlun tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan diri mereka kepada para jenius dan generasi muda agar memperoleh pengampunan. Di sisi lain, mereka yang telah bergabung dengan klan roh darah kemungkinan akan khawatir tentang hukuman dari klan roh darah karena gagal mengirimkan 100 ahli alam kaisar tertinggi dalam 1,5 tahun. Tentu saja, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menekan berita dan bahkan menekan generasi muda yang meminta penjelasan. Ye Chen mendengus dingin. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya saat aura pedang yang ganas melesat ke awan. Dentang, dentang, dentang. Semua pedang di aula bergetar serempak, seolah-olah sedang memuja Ye Chen dan dao pedangnya. Mata Ye Chen menyipit. Ia melanjutkan, tujuan pertama kita adalah membunuh semua orang yang telah menekan berita dan menekan generasi muda, karena mereka mungkin pengkhianat. Semakin kacau keadaannya, semakin baik keadaannya. Hanya dengan begitu kita dapat menyatukan kekuatan utama di pegunungan Kunlun. Meskipun Ye Chen menempuh jalan pembunuhan, dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Dia tahu betul bahwa situasi saat ini di pegunungan Kunlun harus diselesaikan secara internal. Selain keluarga Huang, ada banyak kekuatan kuat lainnya di pegunungan Kunlun yang telah berubah menjadi pengkhianat. Dia tidak punya waktu untuk mencarinya satu persatu, jadi ini adalah cara terbaik untuk menyingkirkan mereka. Sebenarnya, Ye Chen punya pikiran lain yang tidak dia ungkapkan. Jika berbagai sekte di pegunungan Kunlun terlalu mudah dikendalikan dan disatukan, mereka pasti memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Jika orang-orang seperti ini masih hidup, semuanya tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, kekacauan diperlukan. Sejumlah besar orang harus dibunuh, dan jumlahnya harus dikurangi untuk membentuk kelompok inti yang setia. Hanya dengan begitulah dia akan mampu menyatukan sepenuhnya seluruh kekuatan di pegunungan Kunlun. Bagus. Seperti yang diharapkan dari murid Sue Qiye. Saya mengagumi keberanian saudara muda Ye, kata Master Sekte Ruo, setelah kita meninggalkan alam rahasia roh darah, saya akan menghubungi Han Yun dan beberapa orang tua dan meminta mereka menyebarkan berita itu. Saya akan melihat siapa yang berani menyembunyikan berita itu. Siapapun yang berani menyembunyikan berita itu akan dihancurkan. Ye Chen mengangguk dan berkata, masih ada beberapa hari lagi sebelum alam rahasia roh darah ditutup. Aku ingin membunuh semua anggota keluarga Huang di alam rahasia terlebih dahulu. Pengkhianat seperti keluarga Huang seharusnya tidak diizinkan hidup di dunia ini. Dengan itu, Ye Chen melompat dan menghilang dari aula, hanya meninggalkan jejak-jejak di belakangnya. Semenjak Ye Chen mencapai alam Dao Yuan, kendalinya atas teknik pergerakannya semakin kuat. Bahkan teknik kultivasi yang diberikan para ahli agung kuno yang telah menghilang dari makam samsara kepada Ye Chen sekarang sepenuhnya jelas baginya. Master Sekte Ruo melihat ke arah Ye Chen dan tanpa sadar mengangguk kagum. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dilatih oleh Sue Qiye. Dia sangat muda, dan dia memiliki berbagai trik dan kemampuan. Kita pasti akan mengalahkan klan roh darah jika kita mengikutinya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, pegunungan Kunlun selalu dalam posisi pasif. Saya khawatir Ye Xitian adalah katalisator sekaligus peluang terbesar pegunungan Kunlun. Setengah jam kemudian, di kediaman Han Yun di alam rahasia roh darah. Ye Chen kembali ke kediamannya. Melihat semua orang sudah ada di sana, dia bertanya, apakah ada orang dari keluarga Huang yang datang? Ye Lingtian menjawab, Ketua Aula, tidak ada satupun. Sebaliknya, setelah Ketua Aula memberi perintah, semua anggota keluarga Huang melarikan diri seperti tikus. Sekarang, menurut informasi yang dikumpulkan oleh para pembudidaya nakal di luar, tampaknya ada puluhan jenius keluarga Huang yang melarikan diri, tetapi mereka telah berkumpul bersama. Mereka ada di Gunung Dingjun dan Lembah Penembus Surga. Kita tidak bisa menemukan satupun jenius dari keluarga Huang di tempat lain, jadi mereka semua pasti ada di sana. Informasi yang diperoleh Ye Lingling cukup akurat. Bab 1046, itu tidak mungkin dia. Para jenius dari keluarga Huang tahu bahwa Ye Xitian telah membunuh 6 tetua klan roh darah dan 15 jenius mereka. Mereka tidak berpencar, tetapi berkumpul bersama untuk melawan Ye Xitian. Bagaimanapun, keluarga Huang telah mengirim lebih dari 10 orang jenius tingkat 8 Dao Yuan.
Bahkan ada dua orang jenius tingkat 9 Daoyuan, Huang Zantian dan Huang Wuqiang, yang sama berbakatnya dengan Ji Siqing, dan pernah menjadi salah satu dari 10 orang jenius teratas di Kunlun. Mereka tidak bisa diremehkan. Bagi pasukan lain, sudah beruntung keluarga Huang tidak mengejar mereka. Namun, Ye Xitian kini telah mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan mereka. Ye Lingtian, Ji Siqing, Luo, tetap di sini. Saya pribadi akan pergi ke Gunung Dingjun dan Lembah Pemecah Langit. Tak seorang pun dari para jenius keluarga Huang akan diizinkan meninggalkan alam rahasia hidup-hidup. Mata Ye Chen berbinar. Ia menatap Zhou Yan dan berkata, ada lebih dari 100 anggota Dark Hall. Berapa banyak yang masih ada di luar sana? Ada puluhan, Hall Master. Haruskah kita memanggil mereka kembali sekarang? Tanya Zhou Yan. Ya, panggil mereka kembali sekarang, kata Ye Chen, keluarga Huang berbahaya. Mereka sangat kuat dan kamu tidak bisa menghadapi mereka untuk saat ini. Baik, Kepala Balai. Kamu Xitian. Saat Ji Siqing, Ye Lingling, dan Ye Luo hendak berbicara, Ye Chen menghilang. Ye Chen tahu bahwa para pembudidaya nakal ini, bahkan Ye Luo dan Ye Lingling, tidak cukup kuat untuk melawan para jenius dari keluarga Huang. Dia tidak ingin mereka terluka. Selanjutnya, setelah dia mencapai alam Daoyuan, dia perlu bertarung untuk membiasakan diri dengan kekuatannya dan menstabilkan fondasi kultivasinya. Yang lebih penting, dia dapat merasakan bahwa garis keturunannya berangsur-angsur terbangun setelah bertarung melawan anggota klan Roh Darah, yang membuatnya menyadari bahwa hanya ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih kuat, garis keturunan reinkarnasinya akan terbangun. Adapun mengapa dia tidak membawa Ji Siqing pergi, Ye Chen punya alasannya. Selama 5 tahun di pegunungan Kunlun, dia dianggap sampah dan mengalami banyak penghinaan. Ji Siqing selalu melindunginya. Sekarang dia telah mencapai alam Daoyuan dan memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli alam kaisar tertinggi, dia ingin melindunginya dan membuktikan dirinya. Ji Siqing memperhatikan kepergian Ye Chen. Dia marah. Dia pergi begitu cepat. Apakah dia takut aku akan menyeretnya ke bawah? Nona Ji, kepala Ola pasti berpikir bahwa meskipun ada banyak orang di keluarga Huang, mereka tidak kuat. Itulah sebabnya dia pergi sendiri, kata Ye Lingling. Dia memerintahkan saya untuk meminta Nona Ji lebih sering menyendiri untuk menstabilkan dasar kultivasi Anda. Dia berpikir dalam hati, Kepala Balai sungguh mencintai Nona Ji. Kepala Ola bahkan tidak membawa ahli alam kaisar tertinggi yang begitu kuat bersamanya, tetapi malah memintanya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Apakah Ketua Ola benar-benar akan baik-baik saja menghadapi orang jenius sebanyak itu sendirian? Saat ini, di Gunung Dingjun. Huang Zantian memimpin 3 kultivator alam Daoyuan tingkat 8, 13 kultivator alam Daoyuan tingkat 5 atau 6, dan lebih dari selusin kultivator alam raja asal berkumpul di aula pertemuan. Ada puluhan jenius dari keluarga Huang, dan barisan mereka bahkan lebih mengesankan daripada semua jenius dari keluarga Han di alam rahasia roh darah yang digabungkan. Adapun orang lain yang dipimpin oleh Huang Wuqiang di lembah penembus surga, barisan mereka juga sama mengesankannya. Keluarga Huang sendiri memiliki cukup banyak jenius alam Daoyuan yang dapat menyaingi keluarga Han, Mo, dan Ning, serta beberapa sekte lainnya. Di alam rahasia roh darah, para jenius dari puluhan sekte dan keluarga memasuki alam bersama-sama, tetapi tidak diragukan lagi, yang terkuat adalah keluarga Huang. Namun, keluarga kuat ini tidak punya pilihan selain berkumpul di sini dan bersembunyi karena Ye Xitian. Sialan Ye Xitian. Dia benar-benar membunuh 6 penguasa klan roh darah dan memerintahkan kita untuk berkumpul di wilayah keluarga Han. Jelas dia ingin membunuh kita. Huang Junqi, seorang jenius alam Daoyuan tingkat 7, membanting meja. Ye Xitian, itu. Namun, dalam 1,5 tahun, ketika para tetua klan roh darah turun, dia akan menemui ajalnya. Huang Junqi sangat marah. Darah mulai muncul di tubuhnya, dan darah mulai merembes keluar dari kepalanya. Sepertinya dia telah berubah menjadi iblis. Suaranya dalam dan menakutkan. Suatu hari nanti, aku akan menguliti Ye Xitian hidup-hidup. Cukup. Huang Zantian meraung marah. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya berubah menjadi 2 pedang tajam yang membuat Huang Junqi terlempar puluhan meter ke kejauhan. Kau berisik sekali sampai-sampai membuatku kesal. Diamlah, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Baik, Tuan. Sosok Huang Junqi yang tingginya 2 meter berlutut di tanah,
bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tatapan Huang Zantian menyapu ke arah puluhan orang di depannya dan berkata dengan tenang, sebelumnya, Ye Xitian hanya seorang kultivator alam raja asal, tetapi ku dengar sekarang dia telah menerobos ke alam Daoyuan. Seorang kultivator alam raja asal bertarung dengan seorang ahli alam kaisar tertinggi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno, dan mustahil bagi seorang kultivator alam raja asal untuk mengalahkan seorang ahli alam kaisar tertinggi, apalagi membunuhnya. Itu hanya khayalan. Itu tidak mungkin. Namun, keenam senior dari klan roh darah jelas sudah mati, kata Huang Hai, seorang jenius alam Daoyuan tingkat 8, mereka benar, kan? Huang Zantian terdiam beberapa saat sebelum dia mendesah, aku merasakan 6 aura kematian menyebar ke seluruh alam rahasia roh darah, tapi itu jelas bukan perbuatan Ye Xitian. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang di alam rahasia roh darah memiliki kemampuan untuk membunuh keenam senior itu. Itu Han Yun. Pasti Han Yun. Han Yun? Anjing gila ini, kondisinya sudah tidak stabil selama 1000 tahun, jadi dia pasti akhirnya menjadi gila dan membunuh 6 senior dari klan roh darah. Tatapan Huang Zantian dalam saat dia berkata, tapi itu bagus juga. Hanya tersisa 1,5 tahun lagi. Pada saat itu, Han Yun, anjing gila ini, pasti akan mati. Dia memperlihatkan senyum jahat dan berkata, ku dengar saat para senior klan roh darah menyiksa Han Yun, mereka mengulitinya dan mencabut urat-uratnya. Adegan itu sangat spektakuler. Mungkin kita akan melihat adegan itu terulang kali ini, tetapi bukan hanya Han Yun, tetapi Ye Xitian juga. Kuliti aku dan cabut uratku. Siapa yang akan menguliti siapa? Sebuah suara dingin terdengar, mengejutkan semua orang jenius di keluarga Huang. Seberkas cahaya merah terbang dari luar. Itu Ye Chen. Rambut hitam Ye Chen menari-nari tertiup angin, dan dia tampak gagah berani dan agung. Dia memancarkan energi iblis, dan dikelilingi oleh cahaya reinkarnasi. Di sebelah kirinya berdiri seekor binatang iblis raksasa dengan mata merah dan biru, yang jelas-jelas adalah Little Gold. Bab 1047, Pembantaian. Penampilan dan sikap Ye Chen dan Little Gold sungguh mengesankan dan mengagumkan. Karena kalian sudah menjadi pengkhianat, aku akan mengirim kalian pergi. Ye Chen mengacungkan tombak langit 9 meter. Dia menusukkan tombaknya ke depan dengan sekuat tenaga, mengisi tombak itu dengan energi iblisnya. Ratusan helai ki tombak melonjak keluar dari ujung tombak langit 9 meter, menyapu seluruh ruangan. Kecil, berhenti. Ye Xitian, kau sedang mencari kematian. Ye Xitian, apakah kau benar-benar berpikir keluarga Huang takut padamu? Seketika, puluhan jenius dari keluarga Huang menghunus senjata mereka, dan untaian tombak ki, pedang ki, dan tombak ki melesat keluar. Ledakan dahsyat meletus di mana-mana saat ruangan itu berubah menjadi reruntuhan. Barisan keluarga Huang cukup kuat untuk memusnahkan keluarga kecil di pegunungan Kunlun, tetapi kali ini mereka hanya melawan seorang kultivator alam Daoyuan, Ye Xitian. Suara mendesing. Ki tombak Ye Chen memotong serangan yang datang satu demi satu, lalu menyerang lawannya. Setiap helai ki tombaknya seperti sabit malaikat maut, merenggut nyawa para jenius keluarga Huang yang mereka sentuh. Di garis paling depan, dua orang jenius alam raja asal dari keluarga Huang dibombardir oleh ki tombak, dan mereka menggunakan esensi darah dan kekuatan penuh mereka untuk menangkalnya. Ledakan, ledakan, ki tombak menghancurkan pertahanan mereka dan menusuk dada mereka, membunuh mereka seketika. Ye Xitian, kau membunuh sepupuku, jadi kau harus mati. Kamu Xitian, kamu binatang buas. Lebih dari selusin jenius alam raja asal dari keluarga Huang menyerbu ke depan untuk menghadapi lebih banyak tombak ki yang datang. Namun, tombak ki itu tampaknya tidak dapat dihancurkan, dan menusuk mereka semua dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Helaian ki tombak menyapu seluruh ruangan bagaikan gelombang pasang, mengoyak tubuh para jenius keluarga Huang dengan lubang-lubang berdarah, dan membunuh lebih dari puluhan dari mereka hanya dalam rentang waktu beberapa tarikan napas. Pada saat ini, tubuh Ye Chen terbakar dengan energi iblis dan kilat surgawi. Matanya merah dan haus darah saat dia merasakan naga darah di tubuhnya dengan panik menyerap semuanya. Para jenius dengan tingkat kultivasi seperti ini dapat dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi di dunia luar, tetapi mereka dibantai oleh puluhan orang seperti ayam dan anjing di sini. Bahkan di antara ratusan kultivator nakal yang ditangkap Huang Ming, tidak banyak kultivator alam raja asal. Ark,
Saudara-saudaraku, kamu Sitian, kamu Bestard. Mati. 3 orang jenius alam Daoyuan tingkat ketiga dan keempat menyerbu ke depan. Salah satu dari mereka memegang pedang, satu memegang pedang panjang, dan yang lainnya memegang kuali perunggu. Jejak ki sejati mengalir keluar dari senjata mereka saat mereka menunjukkan kekuatan Dao masing-masing dan menyerang Ye Chen secara serempak. Ketiga Dao itu bagaikan 3 gelombang liar, mengandung kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Ledakan, ledakan, helayan ki tombak beradu dengan 3 Dao dan mengiris mereka berkeping-keping. Setelah itu, lebih banyak lagi untaian ki tombak yang menembus jantung ketiga jenius alam Daoyuan, merenggut nyawa mereka. Sebelum Huang Zantian, Huang Junqi, Huang Hai, dan para jenius tingkat tinggi lainnya dari keluarga Huang sempat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, lebih dari separuh rakyat mereka telah tewas. Mereka tahu betapa mengerikannya Ye Sitian, tetapi mereka tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk melawan Ye Sitian, tetapi tidak mampu menandingi kehebatan tempurnya saat dia benar-benar datang menyerang. Puluhan jenius mereka telah tumbang di tangan Ye Chen dalam sekejap mata. Huang Zantian dan Huang Hai mundur tepat waktu dan berdiri di samping untuk menyaksikan pertempuran. Mereka ingin melihat kekuatan Ye Sitian yang sebenarnya sebelum mereka bergerak. Di kejauhan, Huang Junqi dan sepupunya, yang juga seorang jenius alam Daoyuan tingkat 8, juga punya rencana yang sama. Di sisi lain, 10 jenius alam Daoyuan yang tersisa dari keluarga Huang menyerbu ke depan. Mereka semua adalah kultivator alam Daoyuan tingkat ke-5 atau ke-6 dan dianggap cukup kuat. Semua orang yakin bahwa mereka akan mampu menahan Ye Sitian paling tidak selama beberapa menit, karena mereka dianggap sebagai kultivator alam Daoyuan tingkat menengah, dan secara signifikan lebih kuat daripada kultivator alam Daoyuan tingkat awal. Di kejauhan, Huang Hai mengamati medan perang yang mempesona. Jantungnya berdebar kencang. Dia ketakutan dan bergumam, monster macam apa Ye Sitian itu? Dia terlalu kuat. Dia membunuh lusinan dari mereka hanya dengan satu gerakan. Akan tetapi, jika seseorang mengamati dengan ama, mereka akan menyadari bahwa kekuatan Ye Sitian setara dengan ahli alam kaisar tertinggi, tetapi dia jelas tidak cukup kuat untuk membunuh ke-6 senior dari klan roh darah. Mungkin seperti yang dikatakan Huang Zantian, ke-6 senior klan roh darah dibunuh oleh Han Yun. Wah, pada saat ini, naga darah Ye Chen menyelimuti tubuhnya seperti jubah. Matanya juga berwarna merah darah karena pembantaian. Energi darah dan pertempuran tampaknya telah memperkuat penguasaannya terhadap kultivasi alam Daoyuan. Pukulan Ye Chen sama mengerikannya dengan tsunami, dan gelombang demi gelombang kekuatan menyapu saat menghantam musuh-musuhnya, meratakan ruangan dalam prosesnya. Seorang jenius alam Daoyuan tingkat ke-5 di depannya berubah menjadi pasta berdarah. Ledakan, pedang surga pembunuh naga, kemari. Ye Chen melepaskan pedangnya. Langit dipenuhi dengan sinar warna-warni saat ribuan helai pedang ki datang dari segala arah, membunuh 2 jenius alam Daoyuan tingkat 6 seketika. Kemudian, dia meninju dan membunuh seorang jenius alam Daoyuan tingkat ke-5 lainnya dengan mudah. Bab 1048, itu tidak mungkin. Para jenius di dunia luar, tetapi mereka bagaikan domba yang harus disembelih di hadapan Ye Chen. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk menahan serangannya sama sekali. 6 jenius yang tersisa dari keluarga Huang segera menyadari bahwa mereka sama sekali bukan tandingannya. Mereka segera berhamburan ke segala arah. Jika mereka tidak dapat mengalahkannya, tindakan terbaik adalah melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Apakah aku bilang kau bisa? Dulu, kamu mengkhianati pegunungan Kunlun dan menyerang para pembudidaya nakal pegunungan Kunlun. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan tiba? Ye Chen mengangkat pedang pembunuh naga dan melepaskan tekanan spiritualnya yang mengerikan. Kemudian, sebuah formasi muncul, meliputi radius 10.000 meter di sekitar Ye Chen. Semua jenius keluarga Huang diselimuti oleh formasi pedang. Teknik pedang dan tombak bukanlah satu-satunya hal yang mampu ia lakukan. Penguasaannya atas formasi juga meningkat seiring dengan tingkat kultivasinya. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangan kirinya dan tombak langit 9 meter di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya diselimuti energi iblis, dan dia tampak seperti dewa iblis yang dapat menghancurkan dunia. Sebaiknya kalian menyerang bersama-sama. Kalau tidak, kalian tidak akan punya kesempatan sedikit pun, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke 10 orang yang tersisa. Karena kamu terlalu lemah.
Sangat lemah sampai aku bisa membunuh salah satu dari kalian dengan satu gerakan. Ye Xitian, kau terlalu sombong. Huang Junqi tidak dapat menahan amarahnya dan bergegas maju sambil memegang pedang di tangannya. Kau membunuh beberapa kultivator alam raja asal dan sekarang kau berani bersikap sombong. Aku akan menghancurkanmu dan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati keluarga Huang. Huang Junqi mengayunkan pedangnya, dan ki pedang terbagi menjadi 8 gelombang. Dia meloncat maju bagai sambaran petir, bahkan lebih cepat dari gelombang ki pedang yang dilepaskannya, lalu melontarkan pukulan. Dia ingin membuat Ye Xitian kehilangan keseimbangan dengan pukulannya, lalu membiarkan 8 gelombang itu membunuhnya. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh. Saat tinju lawan hendak mendarat, Ye Chen tiba-tiba bergerak dan melancarkan pukulannya sendiri. Retakan. Pukulan ini mematahkan tinju Huang Junqi. Kemudian, energi darah Ye Chen menelan 8 gelombang ki pedang dan menyerang para jenius lainnya dari keluarga Huang. Seluruh tubuh Huang Junqi terlempar ke belakang, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah merasakan kekuatan Ye Xitian, dia tahu bahwa dia tidak ada bandingannya. Bagaimana seorang pemuda berusia 20-an bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia akhirnya memahami legenda mengerikan yang tersebar tentang Ye Xitian di pegunungan Kunlun. Terlebih lagi, tampaknya kebenaran jauh lebih mengerikan daripada legenda itu. Ketika Huang Junqi melihat Ye Chen mendekatinya, dia berteriak, "Tidak, jangan bunuh aku." Ye Chen meraung dan mengangkat pedangnya. Cahaya pedang itu diterangi oleh kilatan petir surgawi yang turun dari awan gelap di atas. Kemudian, pedang ki yang dahsyat itu memutuskan lengan kiri Huang Junqi. Dia kemudian berbalik dan menendang dada Huang Junqi begitu keras hingga meninggalkan lubang berdarah di dada Huang Junqi. Mati. Ye Chen melayangkan pukulan lagi, melepaskan badai angin dan guntur, yang mengubah tubuh Huang Junqi menjadi pasta daging. Seorang jenius alam Dao Yuan tingkat 8 bahkan tidak mampu bertahan 3 jurus sebelum mati. Melihat kejadian ini, Huang Zantian dan yang lainnya ketakutan dan mundur ratusan meter. Napas mereka menjadi berat. Huang Hai sangat ketakutan hingga ia berlutut. Ia berkata dengan suara gemetar, "Senior Ye, aku bersedia menyerah. Aku dapat membantumu melawan klan roh darah. Tolong selamatkan nyawaku." Ye Chen menatap Huang Hai dan melangkah maju. "Jika kamu bisa menahan salah satu seranganku, aku tidak akan menyerangmu lagi." Huang Hai terkejut, tetapi wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Tidak peduli apa, dia harus memblokir serangan ini. Namun, senyumnya segera membeku saat dia merasakan tekanan spiritual seperti gunung melonjak ke arahnya. Ledakan. Gelombang kekuatan yang tak tertandingi bersiul dan menembus dada dan punggung Huang Hai. Dalam sekejap mata, seorang jenius Dao Yuan tingkat 8 lainnya telah tumbang. Sekarang, tersisa 8 jenius dari keluarga Huang. Semua jenius keluarga Huang, termasuk Huang Zantian, hanya punya satu pikiran di benaknya, lari. 8 orang itu melarikan diri ke tepi formasi, tetapi segera menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Begitu mereka mendekati tepi, untaian pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan membunuh 3 jenius alam Dao Yuan tingkat kelima. Apa yang telah terjadi? Mengapa formasi pedang ini begitu kuat? Bahkan seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 9 sepertiku tidak dapat menembusnya. Kekuatan Ye Xitian sudah cukup mengerikan. Bagaimana dia bisa memiliki pencapaian seperti itu dalam Dao formasi? Apakah benar-benar ada orang jenius seperti itu di dunia ini? Huang Zantian benar-benar tercengang. Dengan formasi pedang yang menghalanginya dan Ye Xitian yang datang untuk menyerangnya, dia bingung harus berbuat apa. Ye Xitian. Dia menatap Ye Xitian dan berteriak, "Senior Ye, aku bersedia menyerah." "Tuan Ye, saya juga bersedia menyerah." "Tuan Ye, saya juga bersedia menyerah, tolong lepaskan saya." "Senior, kau orang penting yang akan membasmi klan roh darah, tetapi kau jelas membutuhkan beberapa prajurit. Kami bisa bekerja untukmu. Tolong selamatkan nyawa kami." 5 orang lainnya juga menangis dan memohon belas kasihan. Dari kelima orang ini, 3 orang berada di tingkat ke-7 alam Dao Yuan, sementara 2 orang berada di tingkat ke-8 alam Dao Yuan. Jika mereka berada di tempat lain, mereka pasti akan dianggap sebagai ahli tingkat atas. Namun, Ye Chen tentu saja tidak berniat membiarkan orang-orang ini tetap hidup. Saat hendak menyerang, suara moaning terdengar di makam samsara. "Tuan makam,
orang-orang ini sebaiknya tetap dibiarkan hidup untuk saat ini. Moning, apakah kamu punya cara untuk menaklukkan mereka? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, tingkat kultivasi orang-orang ini lebih tinggi darinya. Mustahil untuk mengendalikan mereka dengan teknik pengendalian biasa. Bab 1049, Berbagai Jenis Pengikut. Tuan Makam, saya punya solusi sementara. Ini semacam kontrak perbudakan yang dapat Anda paksakan kepada mereka. Hidup dan mati mereka akan berada di tangan Anda, dan Anda bahkan dapat menghapus kesadaran mereka dan mengubah mereka menjadi alat, kata Moning. Bagaimana kontrak perbudakan ini terbentuk? Ye Chen kebetulan membutuhkan alat sekali pakai ini. Jika ini berhasil, dia akan menyelamatkan nyawa mereka untuk sementara waktu. Moning menggambar pola kuno di telapak tangannya dan mengirimkannya kepada Ye Chen. Tuan Makam, aku sudah mengajarkan tekniknya kepadamu. Kamu membutuhkan esensi darah dari kedua belah pihak sebagai media untuk membentuk kontrak budak. Ini bukan teknik dari pegunungan Kunlun. Teknik ini berasal dari tempat itu, tetapi memiliki efek yang sama. Keuntungan terbesarnya adalah dapat mengatasi beberapa kesenjangan dalam tingkat kultivasi. Selain itu, karena ini adalah kontrak perbudakan, Anda dapat menghapus kehidupan atau kesadaran mereka sesuka hati tanpa reaksi apapun. Satu-satunya kekurangannya adalah kontrak semacam ini hanya dapat digunakan pada orang-orang di bawah alam kaisar tertinggi. Kesadaran dan jiwa surgawi seorang ahli alam kaisar tertinggi terlalu kuat, jadi mustahil untuk membentuk kontrak perbudakan dengan orang seperti itu. Bagus. Ini yang aku butuhkan saat ini. Aku bisa menerima penyerahan dirimu. Tatapan Ye Chen menyapu kelima orang di depannya. Sebuah pola kuno muncul di tangan kirinya. Ada setetes esensi darah di sana. Dia berkata dengan tenang, namun, kamu harus menandatangani kontrak perbudakan. Hidup dan matimu akan berada di bawah kendaliku. Ketika kamu telah berkontribusi kepadaku sampai batas tertentu, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apakah kamu menerimanya? Kontrak perbudakan. Kelima orang itu tercengang dan wajah mereka pucat. Mereka saling memandang dengan panik. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Entah mereka menjadi budak, atau mereka akan langsung dibunuh. Sebagai seorang budak, setidaknya ada peluang untuk bertahan hidup. Mereka masih akan memiliki kesempatan setelah para ahli dari klan roh darah tiba dalam 1,5 tahun. Pada akhirnya, seorang jenius dari keluarga Huang menutup matanya dengan putus asa. Wajahnya pucat saat dia berlutut dan berteriak, aku, Huang Sanyao, bersedia melayani senior Ye sebagai tuanku. Aku bersedia menjadi budaknya seumur hidup. Aku akan melayaninya selamanya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Setelah berkata demikian, Huang Sanyao tiba-tiba membuka matanya. Setetes esensi darah mengalir keluar dari dahinya. Bagus. Ye Chen melambaikan tangannya dan setetes esensi darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Kedua tetes esensi darah itu menyatu satu sama lain. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan menyala dan terbang menuju dahi Huang Sanyao. Begitu menyentuhnya, kekuatan misterius mengikat jiwa Huang Sanyao. Selama Ye Chen memilihnya, dia bisa membunuh Huang Sanyao kapan saja dan di mana saja. Bahkan jika Huang Sanyao berhasil mencapai alam kaisar tertinggi, dia tidak dapat memutuskan kontrak perbudakan. Kecuali Ye Chen mengambil inisiatif untuk memutuskan kontrak, kontrak itu akan mengikat jiwa Huang Sanyao selamanya. Bahkan jika dia bereinkarnasi, kontrak itu tidak dapat diputuskan. Huang Sanyao merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, yang langsung hilang dalam sekejap. Dia tahu bahwa kontrak telah dibuat. Huang Sanyao memberi hormat kepada guru. Dia berdiri dan membungkuk kepada Ye Xitian sambil mengepalkan tangan. Wajah keempat pria lainnya menjadi pucat saat mereka melihat Ye Xitian dan Huang Sanyao, terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Jika mereka tidak menandatangani kontrak perbudakan, mereka akan mati. Baru saja, puluhan dari mereka menyerang bersama-sama, tetapi dalam sekejap mata, mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka tidak dapat menahan rasa menyesal karena telah memilih untuk melawan Ye Xitian alih-alih melarikan diri dan bersembunyi lebih awal. Tak lama kemudian, orang lain keluar. Dia menatap Ye Xitian dan berteriak, aku, Huang Suejun, bersedia melayani senior Ye sebagai tuanku. Aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Aku akan melayanimu dengan setia dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Dalam sekejap mata,
Huang Suejun mengeluarkan setetes esensi darah dari dahinya dan menyatukannya dengan esensi darah Ye Chen. Ia merasakan sakit yang tajam, seperti ribuan jarum menusuk otaknya, tetapi sakitnya segera berlalu. Huang Suejun perlahan berdiri dan berdiri bersama Huang Sanyao. Wajahnya tanpa ekspresi. Selama Ye Chen memberi perintah, mereka tidak akan ragu bahkan jika mereka harus menghancurkan diri sendiri dan mati. Ye Chen kemudian mengacungkan tombak langit 9 meter, dan tanah retak di kakinya, menerbangkan debu dan puing-puing. Apakah kalian akan mati atau menyerah? Ye Chen menatap ketiga orang lainnya. Aku, Huang Tian, bersedia melayani senior Ye sebagai guruku seumur hidup. Aku, Huang Di, bersedia melayani senior Ye sebagai guruku seumur hidup. Aku, Huang Yuchen, bersedia melayani senior Ye sebagai tuanku dan menjadi budakmu seumur hidup. Ketiga murid keluarga Huang berlutut pada saat yang sama, menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah dan menandatangani kontrak perbudakan. Tak lama kemudian, esensi darah mereka mengembun dan rasa sakit yang tajam melintas di kepala mereka. Kontrak perbudakan terbentuk dan kesadaran serta pikiran mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh Ye Chen. 5 orang jenius keluarga Huang, yang merupakan jenius alam Daoyuan tingkat ke-7, kini telah menjadi alat berbentuk manusia yang menjawab panggilan Ye Chen. Setelah itu, Ye Chen tiba-tiba melesat ke arah Huang Zantian yang berdiri diam. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu ingin mati?" Gedebuk. Huang Zantian tidak mengatakan sepatah kata pun dan berlutut. Apa? Dia menamparkan dirinya sendiri dengan panik dan berteriak, "Aku salah karena berani melawan senior Ye. Tolong jadikan aku budakmu." Huang Zantian berlutut di tanah dan merangkak selangkah demi selangkah. Dia menggunakan jubahnya untuk membersihkan sepatu Ye Chen sendiri. "Senior Ye, kamu sangat berbakat. Tolong biarkan aku menjadi budakmu. Selama aku masih hidup, aku akan melakukan apa saja. Menjadi budak lebih baik daripada mati." Ye Chen dengan santai menendang Huang Zantian. Matanya dipenuhi darah. Dia ingin membunuh Huang Zantian, tetapi Moning di makam reinkarnasi telah memintanya untuk membiarkan orang-orang ini tetap hidup untuk sementara waktu. Lagi pula, dia benar-benar membutuhkan tenaga kerja saat ini. "Aku akan menerimamu untuk sementara waktu," kata Ye Chen. "Terima kasih, Guru." Huang Zantian bersujud. Dia buru-buru mengeluarkan setetes esensi darah dan berteriak, "Aku, Huang Zantian, bersedia melayani senior Ye sebagai tuanku. Aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Aku akan selalu setia dan tidak akan pernah mengkhianatimu." Wah! Esensi darah Huang Zantian menyatu dengan esensi darah Ye Chen. Kontrak itu segera diselesaikan. Ye Chen tidak terburu-buru untuk menghapus kesadaran Huang Zantian. Sebaliknya, dia bertanya, "Bagaimana situasi di lembah penembus surga?" Pihak itu dipimpin oleh si Huang Wuqiang. "Tuan, kekuatan gabungan mereka di sana lebih lemah dari kita, jadi Anda dapat menyerang mereka secara terbuka dan menjadikan mereka semua sebagai budak." "Mereka semua ada di sana." Mata Huang Zantian menunjukkan ekspresi kejam saat dia berkata, "Dengan kekuatan Anda dapat memusnahkan mereka semua." Bab 1050, Lembah Penembus Surga. "Tuan, kami berlima dapat membantu Anda menghentikan Huang Wuqiang dan 3 bawahannya di alam Daoyuan tingkat 8. Setelah kau selesai berurusan dengan yang lain, kau bisa menaklukkan mereka berempat. Ada berapa banyak orang di sana dan apa tingkat kultivasi mereka?" Ye Chen bertanya setelah berpikir sejenak. Huang Zantian menjelaskan, "Huang Wuqiang adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 9 yang pernah bertarung denganku untuk memperebutkan posisi kepala keluarga berikutnya. Dia dikalahkan olehku dan sedikit lebih lemah dariku, jadi dia seharusnya tidak dapat menahan satu serangan pun darimu, Tuan. Selain dia, ada 3 kultivator alam Daoyuan tingkat 8, 5 kultivator alam Daoyuan tingkat 7, dan 10 kultivator alam Daoyuan tingkat 6 hingga tingkat pertama. 21 yang tersisa semuanya adalah kultivator alam raja asal." Ye Chen mendengarkan Huang Zantian menjelaskan situasi di sana. Pada akhirnya, Ye Chen memutuskan untuk tidak menghapus kesadaran Huang Zantian. Bagaimanapun, Huang Zantian memegang otoritas yang signifikan dalam keluarga Huang, jadi dia akan tetap berguna setelah mereka meninggalkan dunia rahasia. Bagaimanapun, dia telah menandatangani kontrak perbudakan. Jika Huang Zantian mencoba mengkhianatinya, jiwanya akan langsung terbakar menjadi berkeping-keping. Karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Baiklah, kita akan menaklukkan semua anggota keluarga Huang dari alam Daoyuan. Ye Chen kemudian memimpin Huang Santian dan yang lainnya dan langsung menuju lembah penembus surga. Di lembah penembus langit, puluhan jenius keluarga Huang berkumpul bersama. Pada saat yang sama, ada juga murid-murid Sekte Ling Hai dan Sekte Lun Qiang. Totalnya, ada 70 hingga 80 orang. Murid tertua Sekte Ling Hai, Wanyan Pojun, duduk di kursi naga yang mahal. Dari auranya, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 9. Sebaliknya, dari 12 adik laki-laki dan perempuannya, hanya 3 yang telah mencapai alam Daoyuan, sedangkan sisanya adalah kultivator alam raja asal. Ke-13 orang ini adalah kekuatan tempur Sekte Ling Hai saat ini di alam rahasia roh darah. Tentu saja, ini tidak termasuk belasan murid alam raja asal yang telah dibunuh Ye Chen di kediaman Han Yun. Dari sini, dapat diketahui bahwa kekuatan Sekte Ling Hai jauh lebih rendah daripada keluarga Huang. Zhan Ling, murid Sekte Luan Qiang, juga seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 9, dan Sekte Luan Qiang memiliki total 35 murid, meskipun hanya 8 dari mereka yang merupakan kultivator alam Daoyuan. Zhan Ling menatap Huang Wuqiang dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba dia menghantamkan ujung tombaknya ke tanah dan berkata, Huang Wuqian, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Memanggil kedua sekte kita ke sini hanya untuk menghentikan Ye Xitian. Apa yang bisa dia lakukan sendiri? Kamu mengatakan bahwa Ye Xitian membunuh 6 anggota klan roh darah, tetapi meskipun aku merasakan kematian 6 ahli alam kaisar tertinggi dari klan roh darah, Ye Xitian tidak mungkin membunuh mereka. Ketika Ye Xitian datang ke alam rahasia, dia hanya seorang kultivator alam raja asal yang lemah. Mendengar ini, ekspresi Huang Wuqiang berubah dingin. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut dingin, dan ada pedang es yang panjangnya puluhan meter di belakangnya. Itu adalah daunnya yang unik. Pada tingkat ke-9 alam Daoyuan, dao seseorang dapat disempurnakan, dan akan berangsur-angsur berubah. Begitu berubah sepenuhnya, seseorang akan memasuki alam kaisar tertinggi. Seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama jauh lebih kuat dari seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 9. Ini juga alasan mengapa Zhan Ling tidak percaya bahwa Ye Xitian dapat membunuh ke-6 anggota klan roh darah. Baginya, itu omong kosong. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual terbang ke lembah penembus langit dan memasuki liontin giok di pinggang Huang Wuqiang. Beberapa saat kemudian, liontin giok itu meredup secara signifikan, dan kehilangan sepertiga dari kilaunya sebelumnya. Huang Wuqiang mengambil liontin giok itu dan melihatnya. Wajahnya langsung pucat. Dia mundur 2 langkah dan berseru, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Ekspresi Wanyan Pojun berubah. Dia melangkah maju untuk mendukung Huang Wuqiang dan bertanya, apa yang terjadi? Mati. Orang-orang di Gunung Dingjun sudah mati. Mata Huang Wuqiang kabur saat berbicara. Dengan begitu banyak yang mati, Ye Xitian pasti telah menyerang Gunung Dingjun. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Huang Santian ditempatkan di Gunung Dingjun? Mengapa ada begitu banyak energi kematian yang dikirimkan kembali kepadaku? Ini menunjukkan bahwa puluhan dari mereka telah meninggal. Bahkan jika keluarga Han, keluarga Mo, dan keluarga Ning bekerja sama, tetap saja mustahil bagi mereka untuk membunuh begitu banyak murid kita. Setiap orang jenius di keluarga Huang memiliki liontin giok. Begitu salah satu dari mereka meninggal, liontin giok itu juga akan hancur. Energi kematian itu kemudian akan dikirim ke anggota terkuat dari generasi muda dalam keluarga, sehingga mereka dapat membalas dendam atas para jenius keluarga Huang yang tewas dalam pertempuran. Namun, Huang Wuqiang telah menerima lusinan untaian energi kematian sekaligus. Ekspresi wajah Huang Wuqiang berubah drastis dan wajahnya menjadi pucat. Mendengar ini, beberapa kultivator alam Daoyuan tingkat 8 dan 7 dari keluarga Huang terkejut. Ketika mereka melihat ke arah cakrawala, mereka melihat beberapa sinar cahaya melintas dan segera menghunus senjata mereka. Ada 3 kekuatan yang hadir. Keluarga Huang memiliki 40 orang, Sekte Ling Hai memiliki 13 orang, dan Sekte Lun Qiang memiliki 35 orang, sehingga totalnya menjadi 88 orang. 3 dari mereka adalah kultivator alam Daoyuan tingkat 9, 5 adalah kultivator alam Daoyuan tingkat 8, dan 7 adalah kultivator alam Daoyuan tingkat 7. Mereka semua tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar saat mereka mengamati sinar cahaya yang datang yang terbang dari cakrawala.
Itu Tuan Muda Zantian. Tuan Muda ada di sini. Ada yang tidak beres. Kenapa ada orang lain selain Tuan Muda? Orang itu memakai topeng. Itu Ye Xitian. Kenapa Ye Xitian ada di sini? Mereka benar-benar tercengang saat melihat Ye Xitian datang. Sekte Linghai dan Sekte Lun Qiang sedang kacau balau. Mereka semua memegang senjata, dan suara logam beradu terdengar saat mereka bersiap untuk bertempur. Pada saat ini, mata Ye Chen menyipit dan senyum muncul di bibirnya. Setelah membunuh begitu banyak orang, dia sudah bisa merasakan naga darah di tubuhnya mulai berubah. Jika dia membunuh orang-orang ini, naga darah itu mungkin akan mengejutkannya.